Smart Care Islami. Sultan FM. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Abi Hurairah cinarita saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala ndika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi ndika, nafsul mukmini mu'allaqatun bitainihi hatta yuqda anhu. Ing dawuh nafsul mukmin ila akhirih. Nafsul mukmini utawi jiwane wong mukmin to nyawane wong mukmin iku mu'allaqatun den gantungake apa nafsul mukmin bitainihi kelawan utange mukmin hatta yuqda sehingga den sarutang apa nganhu utange mukmin. Rawahu wis ngriwayataken ing hadis sapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa hasanahu lan milang-milang bagus ing hadis sapa Imam Tirmidzi. Ini riwayat sahabat Abu Hurairah dari Nabi bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, nyawa orang yang beriman itu tergantung atau digantung dengan hutangnya sampai hutang tersebut terlunasi. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi. Hutang itu sebuah kesedihan dan menjadi kanan yang selalu menyertai. Oleh karena itu bagi orang yang berakal baiknya selamat dari hutang sesuai dengan kemampuannya. Ojo ngasih pisan-pisan hutang ketika tidak terpaksa, walaupun hutang sendiri juga halal, menghutangi juga dapat pahala ketika itu sesuai dengan aturan agama. Tapi sebaiknya kalau memang masih mampu tanpa berhutang, jangan sekali-kali hutang. Kenapa hal tersebut menjadi ditekankan sampai mayat pun masih tetap ketika punya tanggungan hutang itu masih tergantung. Nabi menyampaikan ana nafsal mukmin mu'allaqatun bitainihi, di mamnungatun nganil wusul ila maqamiha, nyawa yang telah terjabut dari orang mukmin yang berhutang tadi tidak dapat sampai ke makomnya sehingga hutang tersebut terlunasi. Bahkan Nabi sendiri pun pernah tidak kerso nyolati ngalaman karena ngalehiten Nabi tidak kerso nyolati orang yang memiliki tanggungan hutang. Nabi pernah tidak kerso nyolati. Nah, kenapa? Li'ana sholata dungaun lil mayit wa dungaun nabiyyi mustajabun wa huwa la yuhibbu tad'inga hukukil ngibad. Fa idza tahammalanu ahad ataina sholaleh waqad kana hada fi sadril Islam. Salat itu merupakan doa bagi mayit. Nah, sedangkan doa Nabi sendiri mustajab. Nah, Nabi tidak menghendaki menyanyiakan hak hamba yang ikut berdoa tadi dengan adanya terhalang gara-gara yang disolati punya hutang. Ketika ada seorang yang menanggung hutang daripada si mayit tersebut, maka sudah selesai urusannya orang yang meninggal tadi. Yang nanti oleh karena itu ketika ada pemberangkatan jenazah di sekitar kita, di lingkungan kita, dari swahibul bait ataupun qabilul musibah, orang yang menerima musibah, dalam pidatonya atau dalam sambutannya biasanya menyampaikan apabila almarhum atau almarhumah selama hidupnya memiliki tanggungan atau hutang untuk diikhlaskan. Kalau tidak diikhlaskan, menghubungi ahli waris daripada almarhum atau almarhumah. Itu biasanya qabilul musibah menyampaikan hal tersebut. Ini pentingnya karena tadi jenazah yang memiliki hutang itu nyawanya mu'allaqatun bidaini hatta yuqdonganhu. Nah, Nabi tidak kerso nyolati orang yang punya tanggungan hutang tadi itu ketika fi sadril Islam, pada zaman permulaan Islam, ketika Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada umat Islam dengan memberikan kemenangan-kemenangan saat peperangan, memberikan harta-harta rampasan dan seterusnya, sehingga umat Islam semakin kesejahteraannya tertata, ada baitul mal. Maka jenazah yang memiliki hutang itu hutangnya ditanggung oleh baitul mal, karena baitul mal itu waliyuman la waliyalahu. Jadi pemerintah itu merupakan walinya seseorang yang tidak punya keluarga, itu pemerintah. Jadi kalau dalam negara kita ya dinas sosial yang harus mengusui ketika ada orang yang tidak memiliki keluarga dan memiliki tanggungan. Nah, ini menunjukkan kamali syafaqatih bi umati. Nabi itu sangat sempurna dalam kasih sayang dan terhadap umat. Nah,
Nabi menyampaikan dari memberikan contoh dan seterusnya tadi, ketika ada orang yang berhutang tidak kersa nyolat, itu bukan karena tidak sayang, tapi justru itu malah memeringankan beban daripada mayat, supaya ada yang menyelesaikan hutangnya, entah dari jalan baitul mal, dinas sosial, ataupun keluarga yang ditinggalkan. Nabi pun mengabarkan bahwasanya bi anna syahid yughfaru lahu kullu dzanbin iladen. Orang yang meninggal syahid semua dosanya termaafkan kecuali hutang. Ini berarti keistimewaan hutang itu sangat mengganjal kelancaran orang yang meninggal dunia sampai ke makomnya, ke tempat seharusnya dia berpulang. Kesimpulannya adalah al-hifz ala takhallus minad-dain qoblal maut. Memotivasi untuk terhindar dari hutang sebelum sedo. Nomor 2, kesimpulan adalah la yazalul mayit masyghulan bideni hatta yusaddadu anhu. Seorang mayit itu senantiasa ditagih hutangnya sampai ada yang menanggung dari hutang tersebut. Follow Instagram @shoutuna_fm @sotuna_fm